tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Bang, udah bang. Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's not alone with you. Don't let him in, you have to kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Esti Setiawati dengan NIM 22020102. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai tentang konsep manajemen keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan di rumah sakit dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar SCAP MCAP. Sebelum materi dimulai, teman-teman ada yang tahu nggak apa pengertian dari manajemen keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan? Baik, karena teman-teman belum tahu, saya akan menjelaskannya. Nah, di sini pengertian manajemen keperawatan dan asuhan keperawatan itu menurut Kelly dan Heidenthal tahun 2004 menyatakan bahwa manajemen keperawatan dapat didefinisikan sebagai suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya itu ada prinsip manajemen keperawatan. Menurut Swanbrung tahun 2000 menyatakan bahwa prinsip-prinsip manajemen keperawatan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu, manajemen keperawatan adalah perencanaan. Yang kedua, manajemen keperawatan adalah penggunaan waktu yang efektif. Yang ketiga, manajemen keperawatan adalah pembuatan keputusan. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan asuhan keperawatan pasien adalah urusan manajer perawat. Nah, yang kelima itu, manajemen keperawatan adalah suatu perumusan dan pencapaian tujuan sosial. Selanjutnya, fungsi manajemen keperawatan. Yang pertama, perencanaan. Fungsi dasar manajemen keperawatan yang disusun untuk menyelesaikan masalah pasien. Yang kedua, pengorganisasian dilakukan setelah perencanaan. Yang ketiga, ketenagaan pengatur, staf dan penjadwalan. Yang keempat, pengarahan. Manajer memotivasi, membina komunikasi, menangani konflik, kerjasama dan bernegosiasi. Yang kelima, pengendalian. Fungsi yang terus-menerus berjalan dari manajemen yang terjadi selama perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, dan pengarahan. Selanjutnya, ada peran kepala ruangan manajemen keperawatan. Menurut Kementerian Kesehatan, peran kepala ruangan dalam manajemen keperawatan meliputi yang pertama, mengelola sumber daya di unit perawatan untuk menghasilkan pelayanan yang bermutu. Yang kedua, melakukan pengawasan pelayanan keperawatan pada pasien. Yang ketiga, melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengarahan. Dan yang keempat, memastikan keberhasilan pelayanan keperawatan melalui fungsi manajemen pelayanan. Baik teman-teman, selanjutnya itu di sini ada komponen manajer yang aktif. Nah, di manajer keperawatan itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama, representasi, kepemimpinan, perencanaan, pengarahan, monitoring, penghargaan, dan pengembangan staf. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam manajemen asuhan keperawatan. Menurut Kemenkes, kepemimpinan dalam keperawatan adalah tentang yang pertama, memahami penguatan keperawatan melalui kepemimpinan keperawatan di era digitalisasi. Yang kedua, memahami strategi kepemimpinan dalam memberikan pelayanan keperawatan di atas standar. Yang ketiga, memahami konsep dan implementasi liaison layer dalam memberikan pelayanan keperawatan di atas standar. Nah, yang keempat, memahami strategi implementasi asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi melalui peran kepemimpinan keperawatan dan kepemimpinan dalam keperawatan. Selanjutnya ada komponen manajemen asuhan keperawatan. Komponen manajemen asuhan keperawatan menurut Kemenkes adalah yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau perawat. Yang kedua, sistem pengorganisasian pekerjaan perawat. Nah, yang ketiga, sistem klasifikasi kebutuhan klien. Selanjutnya, ada proses asuhan keperawatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK nomor 26 tahun 2019 tentang keperawatan, asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya. Proses asuhan keperawatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Nah, proses asuhan keperawatan ada 5 langkah ya teman-teman. Nah, yang pertama itu pengkajian keperawatan, yang kedua diagnosis keperawatan, yang ketiga perencanaan keperawatan, yang keempat implementasi keperawatan, dan yang kelima evaluasi keperawatan. Baik teman-teman,
Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.